satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Ini saatnya kita untuk berduka karena ada banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat, ada lebih dari 600 tenaga kesehatan juga yang sudah gugur. Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik. Tetapi permasalahan belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan kita harus selalu waspada dan siaga. Sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020, hingga hari ini angka kasus sudah melampaui 1 juta orang. Banyak dari kita mencemaskan keadaan ini. Berbagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari penambahan rumah sakit, rujukan, laboratorium, hingga vaksinasi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas. Tapi upaya ini belum berhasil menambah laju kasus dan kematian. Ada apa dan bagaimana kita melalui masa yang sulit ini? Apa yang masih kurang untuk dilakukan? Malam ini Rosi secara khusus menghadirkan 3 menteri dan pimpinan media nasional. Selamat malam untuk Bapak Erick Thohir. Ia tidak saja sebagai Menteri BUMN, tapi ia juga ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selamat malam untuk Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri yang baru saja terpilih sebagai co-chairs atau pimpinan dari COVAX AMC. Dan juga selamat malam untuk Bapak Joni Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu Menteri. Selamat malam Mbak Oci. Selamat malam. Salam sehat untuk Bapak-Bapak dan Ibu Menteri, sehat untuk kita semua dan Bapak dan Ibu sekeluarga. Saya juga akan mengundang para pemimpin media nasional. Usman Kansong, ia adalah Ketua Dewan Redaksi Media Group. Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com. Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times. Dan Anton Septian, wakil pemimpin redaksi Majalah Tempo. Selamat malam Mbak dan Bung sekalian. Selamat malam Rosi. Selamat malam Menteri dan Ibu Menteri. Ya, saya mengizinkan Anda semua untuk saling bersapa malam hari ini. Selamat malam Bu Menlu, Bang Erik, Bang Joni Plate, teman-teman Kamret, Inu, Usman, Septian, salam sehat. Keep the spirit. Keep the spirit, I like the words. Tadi kita sebelum siaran, saya dan Mbak Uni langsung gagal fokus lihat Pak Menteri Erick Thohir. Seger banget wajahnya. Kalau Menteri BUMN dan Ketua KPCPEN seger, artinya seger juga pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan Indonesia. Amin. Bapak dan Ibu Menteri, ini adalah format dalam episode spesial Meet the Press. Para pengambil kebijakan bertemu dengan para pemimpin redaksi. Saya mulai dulu dengan para menteri. Masing-masing saya berikan waktu sekitar 1 menit lah, boleh lebih sedikit, untuk memberikan catatan, evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan atau mungkin juga evaluasi tentang yang belum dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Saya memberikan kesempatan pertama pada Bapak Menteri Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu tadi yang seperti disampaikan oleh rekan-rekan Pempret atau yang diberitakan juga oleh banyak media massa, pasti rasa takut, cemas itu pasti ada. Saya sendiri mengalami secara langsung. Kedua kakak saya, satu masuk rumah sakit, masuk ICU, alhamdulillah sudah keluar. Kemarin kakak perempuan saya juga masuk. Tetapi itulah kenyataan yang kita harus hadapi sama-sama. Pemerintah hadir. Pemerintah bekerja keras. Memang kami tidak sempurna. Karena sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejak awal pemerintah memastikan ketika ada kelangkaan masker, pemerintah turun. Ketika ada kelangkaan APD, pemerintah turun. Kelangkaan bantuan obat untuk terapi, penyembuhan,
pemerintah hadir. Sekarang tentunya kami bersama-sama, para menteri, saya, Ibu Retno, Pak Joni Plate, kita juga mendapat tugas yang dimana tidak hanya bekerja keras untuk menangani atau melawan atau menyelesaikan COVID-19 ini dan formulanya tidak ada di seluruh negara, tetapi insya Allah lah game changer yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya vaksinasi sehingga bisa menurunkan tingkat kematian dan juga mencegah penularan dengan target-target 70% ini yang menjadi strategi untuk kita menjaga supaya negara kita bisa aman atau menanggulangi masalah COVID. Dan ini yang prioritas. Ekonomi akan datang setelah ini. Jadi kita tidak mau balik-balik. Program yang kita selalu berikan adalah Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Terima kasih Pak Erick Thohir. Kesempatan kedua saya berikan pada Menteri Luar Negeri yang juga ikut berburu vaksin ke berbagai negara produsen vaksin. Selamat untuk Ibu Retno yang terpilih sebagai co-chairs dari COVAX MC, sebuah program dari PBB. Semua pimpinannya perempuan, keren banget. Bu Retno, silakan. Terima kasih Mbak Oci. Pertama, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, Mas Erick. Komitmen kita, pemerintah jelas sekali, kita akan terus bekerja keras, berikhtiar semaksimal mungkin, namun kita memerlukan setiap individu dari kita untuk disiplin menerapkan 3M. Jadi kita harus bekerja sama. Nah, itu pembukaannya. Tadi pertanyaannya adalah apa yang sudah sedang dilakukan saat ini. Saya ingin mulai dengan masalah komunikasi. Hampir setiap hari kami dari Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan banyak pihak untuk mengikuti perkembangan pandemi di dunia, termasuk juga mencermati tren-trennya. Per hari kemarin kita melihat angka sudah lebih dari 101 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi COVID-19. Dan 2,1 juta diantaranya meninggal dunia. Tentunya ini bukan angka yang harus kita rayakan. Ini adalah sebuah keprihatinan dunia. Kemudian yang kedua saya ingin bicara mengenai masalah vaksin. Kalau dulu Mbak Oci tadi bilang berburu vaksin, kita dulu fokusnya adalah pengamanan komitmen vaksin. Maka sekarang kita fokus pada pengamanan delivery-nya. Dan pemantauan Mbak Oci kita lakukan sampai agak detail untuk memastikan bahwa apa yang kita sudah rencanakan akan tiba. Misalnya sampai ke masalah apakah kontainer pendingin tersedia atau tidak. Karena saat ini semua orang perlu barang-barang seperti itu. Kemudian perlindungan WNI. Fokus sekarang adalah dampak meningkatnya pengetatan pembatasan terhadap WNI. Kalau di bulan Februari-Maret kita juga merasakan hal ini, banyak sekali pengetatan. Sekarang di bulan Januari setahun kemudian terjadi lagi lonjakan pengetatan dari banyak negara. Kemudian kita harus lihat dampaknya kepada warga negara Indonesia. Dan ekonomi kita terus mengembangkan travel corridor, pada saatnya nanti tentunya ini akan bermanfaat. Dan satu hal yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah bahwa situasi masih sangat dinamis dan akan terus dinamis. Dan dinamika ini pasti mempengaruhi kebijakan semua negara. Yang penting terus semangat, bekerja keras, dan jangan lupa protokol kesehatan 3M. Baik, terima kasih banyak sekali Bu Retno yang akan bisa digali oleh para pemimpin redaksi. Terakhir untuk Pak Joni Plate, 1 menit mungkin bisa Pak Joni katakan catatan evaluasi tentang bagaimana kita pemerintah mengendalikan laju pandemi ini. Baik, Rosi. Yang pertama pasti ini pandemi. Karena dia pandemi, maka kerja kolaboratif itu penting sekali. Ya, virologi penting, virolog itu penting, tapi kerja kolaborasi penting sekali. Pandemi ini pandemi global, jadi tidak bisa dikerjakan oleh satu negara secara sendiri. Demikian pula di dalam satu negara. Tidak mungkin dilakukan oleh satu komponen saja. Ini harus dilakukan secara bersama-sama, harus dilakukan secara kolaborasi, dan harus dibangun kepercayaan serta optimisme masyarakat.
Ya. Itu mutlak dalam hal kita bagaimana secara bersama-sama memutus rantai COVID sekaligus di saat yang bersamaan kita berusaha pemulihan ekonomi nasional kita. Dari sisi Kominfo sendiri ada beberapa catatannya. Catatan yang pertama, tidak saja pandemi COVID-19, COVID-19 yang kita hadapi, tapi juga yang kita hadapi adalah infodemik ya terkait dengan COVID-19, di mana informasi yang tersebar, yang berkeliaran, yang mengisi ruang publik kita adalah banyak informasi yang tidak mendukung kerja kolaboratif, yang saling mempersalahkan, tidak membangun kekuatan bersama. Nah ini harus kita hadapi pertama. Yang kedua, Kominfo selama 10 bulan ini, khususnya 4 bulan terakhir, kuartal keempat ya, 3 bulan terakhir, adalah bagaimana menyiapkan dukungan atau pemanfaatan teknologi informasi dan digital untuk mensupport usaha bangsa kita, bangsa Indonesia dalam rangka memutus rantai COVID. Yang melalui penyiapan infrastruktur TIK termasuk pemanfaatan satelit-satelit yang ada di ruang angkasa kita untuk yang pertama dan terutama pusat-pusat layanan kesehatan. Yang saat ini seluruh pusat layanan kesehatan di Indonesia sudah terlayani dengan akses internet. Baik. Nah yang kedua, bagaimana dukungan back office yang harus kita siapkan dalam tata kelola data. Ya tata kelola data ini begitu pentingnya untuk memastikan ya terdatanya dengan baik masyarakat kita, terdatanya dengan baik khususnya dalam kaitan dengan vaksinasi agar ya 2 dosis vaksinasi ini dapat dilakukan dengan tepat, dengan jadwal yang kita rencanakan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang kita jadwalkan. Oke, nah, Pak. 2 hal ini yang kita lakukan berikut payung-payung hukumnya dalam rangka untuk memastikan perlindungan data pribadi. Ini sebagai pengantar diskusi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Rosi, ini bukan kerja satu komponen masyarakat atau pemerintah saja. Ini kerja kolaboratif seluruh komponen bangsa kita yang membangun optimisme dan kekuatan bersama dan bukan waktunya saling mempersalahkan. Justru sekarang saatnya untuk kita titik temukan seluruh energi positif kita untuk memutus rantai COVID-19 di Indonesia. Itu tadi tiga pengantar dari 3 menteri sebagai pengambil kebijakan dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Kita akan mengelaborasi lagi urun rembuk apa saja yang harus dilakukan dan perlu dilakukan dari para pemimpin redaksi bersama para 3 menteri. Kami kembali sesaat lagi. Kasus COVID-19 sudah menembus angka 1 juta lebih di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan bersama? Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas 3T, tes, trace, dan treatment. Berikutnya, masyarakat juga harus tetap konsisten menjalankan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita juga harus mengurangi mobilitas kita karena dengan mobilitas tersebutlah virus bisa menyebar kemana-mana. Berikutnya, kita semua perlu ikut aktif berpartisipasi dalam vaksinasi pemerintah karena hanya dengan vaksinlah kita bisa mendapatkan kekebalan dari COVID-19.